Menurutku setiap pelatihan itu ada aja detail-detail baru. Gitu. Jadi belajar menyamsonkan diri ya. Menyamsonkan diri, Tapi kemungkinan besar orang taunya ya Samson, dia runtuhin itu kuil dan dia mati di situ. Rambutnya dipotong, kekuatannya hilang. Sebatas itu yang orang tahu. Ultimates, selamat datang di Ulik Tipis. Seperti biasanya kita mengundang seseorang yang punya cerita dan kita ulik cerita di baliknya tipis aja. Dan hari ini saya kedatangan dua guest star yang akan ngomongin tentang teater. Lagi ya, waktu itu kita udah pernah ngomongin teater, tapi kali ini agak spesifik. Karena ya udah daripada basa-basi langsung aja kita hadirkan Kak Ale dan juga Kak Era. Halo. Oke. Selamat datang Kak Eren dan juga Kak Ale, salam kenal. Ini baru pertama kali ketemu dan ini baru pertama kali ketemu juga ya, Kak Ale ya. Di sini maksudnya di Ulti gitu loh. Beberapa waktu lalu udah sempat ngomongin connection juga. Waktu itu kita ngomongin Rock Jesus yang waktu itu sebenarnya udah tayang sih, tapi waktu itu ngomongin Hari Teater Sedunia lah gitu. Nah, ini kan udah ada poster-posternya juga gitu loh. Nah, ini mungkin Kak Ale kalau mau ditaruh boleh. Jadi nggak dipegang-pegang mulu nih, nggak apa. Nih, nah biarkan dia bersanding di situ. Oke, langsung aja kali ya kita mulai ngobrol-ngobrol ya tentang teater dan juga Samson the Musical. Nah, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu. Mungkin mulai dari Kak Eren dulu deh. Kak Eren di sini namanya siapa dan juga di Samson the Musical itu sebagai apa? Ya itu aja sih. Halo semuanya, nama aku Eren Aisyah. Di pementasan Samson sebagai Samson. Sebagai Samson nih, kita kedatangan main karakternya di sini ya. Oke. Gitu aja? Gitu aja. Oke. Kak Ale, boleh perkenalan nih? Halo, aku Ale, Alessia Sinara, dan di pementasan Samson the Musical, aku sebagai Delilah. Oke, berarti Samson dan Delilah berarti kalian, kalau aku Asbun ya. Maksudnya tektokannya cukup banyak dong Samson dan Delilah harusnya. Betul. Iya kan? Betul. Mungkin sebelum kita ke masing-masing peran gitu, sebenarnya Samson tuh apa sih? Apa yang diceritakan dari Samson the Musical di teater nanti gitu loh. Serani yang mau jawab. Mungkin dari Samsonnya dulu nih, Oke. Bang Samson, gimana Bang? Kalau Samson itu kan sebenarnya cerita dari Alkitab ya sebenarnya kan. Ini kan kita ambil cerita dari Alkitab dan di kisahnya itu Samson itu diceritakan sebagai seorang nazir Allah lah, nazir Tuhan gitu. Tuhan. Orang pilihan Tuhan lah. Oke. Orang pilihan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan secara personal untuk membasmi bangsa-bangsa yang istilahnya menyimpang lah Oke. dari ajaran Tuhan. Oh seperti itu ya untuk cerita dari Samson itu sendiri. Betul. Apakah yang akan kita tonton nanti di Samson the Musical bakal kurang lebih seperti itu? Iya, betul. Bakal kayak gitu juga. Berarti ini prediksiku ya, apakah nanti bakal ada actionnya, the little bit of spices in it? Oh, sebenarnya banyak. Justru banyak. actionnya. Banyak choreo fighting. Choreo fighting. Banyak choreo fighting dan banyak adegan-adegan yang pakai power ya bilangnya istilahnya. Heroic ya, superhero landing lah ya, kayak gitu ya. Superhero landing. Oke, dan tadi lupa ngasih tahu juga, nanti Samson the Musical itu bakal tayang tayang nggak tuh? Bakal dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta tanggal 23 Agustus 2025 ya. Betul. Ini masih ada waktu buat Ultimates yang mau membeli tiketnya, cek aja di sosial media Prod by Connection ya, Betul, Prod by Instagram Connection. itu ya, bener ya? Betul. Nah ya dicek ya, teman-teman Nonton. Ultimates. Nah, Ultimates. kita lanjut lagi mengenai karakter dan juga Samson itu sendiri. Nah, aku pengen nanya Kak Ale sebagai Delilah di sini. Nah, tadi aku udah ngomong tentang action yang ada di Samson. The Musical. Gimana Kak Ale nih sebagai Delilah di sini emang ngapain aja? Aku juga mau nanya Samsonnya sih. Apakah Samsonnya joget? Nah, di The Musical lagi nyanyi kah? Ada koreonya seperti apa aja kah? Ngapain aja sih si Delilah di sini? Oke, jadi Delilah itu kan di cerita Samson itu adalah perempuan yang sebenarnya diutus untuk mengelabui Samson ya. Mengelabui Samson. Iya, nah dia ini juga adalah wanita yang
socialite banget gitu. Jadi of course nanti di musikalnya Delilah akan nyanyi banyak banget, nyanyi banyak banget dengan koreo juga. Gitu ya. Pokoknya expect sesuatu yang fun, expect sesuatu yang menggoda dari seorang Delilah. Wow, expect something Mantap. menggoda ya. Oke, berarti banyak nyanyinya. Iya, betul. Oke, aku mau balik dulu ke Bang Aaron sebagai Samson. Tadi kan Kak Ale bilang sebagai Delilah banyak menyanyi, banyak menari juga. Betul. Apakah Samson juga seperti itu atau lebih ke actionnya? Kalau dari Samson yang aku bisa bilang sekarang itu yang pasti akan banyak actionnya karena tadi udah ke spoiler tuh kan, banyak Betul. choreo fightingnya. Yes. Tapi untuk nyanyinya atau untuk choreo dancingnya, mungkin aku bakal bilang kalau penasaran ditonton aja. Kalau penasaran ditonton aja, bagus ya. Trik marketing yang sangat bagus. Oke. Ngomong-ngomong soal marketing juga, itu ada harga-harganya juga. Ini ada apa namanya? Ada posternya juga gitu loh. Semua informasi ada di sini. Ada list harga ya. Silakan dilihat di Proud by Connection. Oke, itu harus dipromosiin mulu biar pada tahu juga soal Ultimates ya. Nah, aku pengen nanya nih dari masing-masing karakter yang sudah dibaca gitu loh. Gimana sih awalnya gitu loh pas menerima skripnya? Misal nih ya, Bang Aaron sebagai Samson, wah ini kan sebuah main karakter gitu kan, main karakter yang pasti tanggung jawabnya juga besar. Gimana pas melihat skrip dan dapat role gitu? Waktu lihat skrip, kan sebenarnya kalau kami itu biasanya flow-nya adalah kami reading dulu, ya kan? Kami reading dulu, kami belum tahu kami akan dapat peran apa, tapi naskahnya tuh udah ada. Oh gitu, baru tahu nih jujur. Iya, jadi naskahnya itu udah ada, peran-peran listnya itu udah ada, tapi siapa jadi siapa belum tahu, gitu. Nah, di proses reading itu yang kita lebih bisa explore ya, maksudnya ketika aku pribadi kan memang target ini pengen jadi Samson gitu. Nah di situ sebenarnya itu yang bikin kita berproses ya, karena di situ aku harus dalam waktu yang sangat singkat ngebaca dulu nih skripnya seret gitu. Habis itu pelajarin dalam waktu sesingkat mungkin karena readingnya lagi berlangsung gitu kan. Dipelajarin, oke Samson nih orangnya gini gitu. Nah, di situ baru kita bacain dialognya dengan emosi dan dengan karakter yang udah kita buat dalam seketika itu, ketika pas proses readingnya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk menjawab kayak gimana perasaannya waktu reading, itu yang pasti apa ya? Lebih ke excited sih. Lebih ke excited karena setiap proses reading itu bikin aku lumayan semangat karena selalu jadi nerka-nerka karakter baru. Berarti jatuhnya casting juga ya, teman-teman di sini casting juga ya. Betul. Untuk sebagai Samson, sebagai Delilah juga. Berarti belum tentu misalnya belum tentu kepilih tuh pas lagi reading. Betul, reading. Belum tentu kepilih. Berarti banyak saingan juga waktu itu. Betul. Yang which is saingannya adalah teman-teman sendiri juga gitu. Oh, kompetisi sehat. Iya, kompetisi yang sangat sehat lah ya gitu loh, nggak ada gimana-gimana gitu loh. Oke, itu dari Bang Aaron pas pertama kali mencoba menjadi Samson dan alhamdulillah dapet nih. Nah, oke. Kalau dari Kak Ale gimana nih si Delilah ini gitu loh, mendapatkan peran Delilah, apa perjuangannya waktu itu? Pada saat itu ya seperti yang tadi udah dijelasin ya, kan kita nggak tahu kita bakalan dapet role apa. Kalau misalnya Ko Aaron ini udah punya target untuk sebagai jadi Samson, Samson. kalau aku sendiri sebenarnya ke situ kayak belum ada target apa-apa sih. Dan pas pertama kali baca naskahnya itu, impressionnya adalah banyak sekali tokoh-tokoh yang menarik ya. Sebenarnya bukan cuma Delilah doang gitu. Tapi of course pas baca juga ada ketertarikan ke Delilah gitu ya, karena karakter dia itu tuh cukup menarik sebenarnya, bukan cuma cewek-cewek yang one dimension doang, tapi banyak layernya lah, emosi dia dan ulterior motif dia gitu. Jadi kalau ditanya first impression saat baca skripnya, definitely sangat interested dan excited juga gitu. Deg-degan juga gue dapet apa ya. Oke, dan akhirnya mendapatkan sosok Delilah ini ya. Ya maksudnya ini cukup beruntung juga karena dapat menghadirkan main karakter juga dari teaternya, dan good luck lah untuk teman-teman nanti memerankannya seperti apa. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal good luck dan memerankannya seperti apa, latihannya udah berapa lama, dari kapan? Ini kan nanti bakal ada tanggal 23 Agustus, sedangkan teman-teman di sini udah latihan dari kapan? Udah 2-3 bulan sih. 2-3 bulan. Nah, ini sekalian deh, ini pertanyaan personalku. Pengen banget nanya gitu loh kepada para pemain teater.
kok gimana ya ngomong ya? Bukan kok bisa sih, lebih tepatnya kayak cara keep up dengan dialog yang itu mulu, action yang itu mulu gitu loh. Gimana sih caranya? Pasti kan ada dong pasti momen enak gitu loh, kayak ini lagi gitu loh. Gimana sih cara kalian keep up dengan latihan itu? Ale dulu. Oke. Kalau untuk sebenarnya tadi ditanyanya kalau ada momen jera atau apa gitu. Iya. Tapi sejauh ini naskah Samson itu kayak yang tadi semua karakternya itu punya dimensinya masing-masing gitu kan. Jadi menurutku setiap latihan itu ada aja detail-detail baru yang muncul, hal-hal baru, pengetahuan baru tentang karakter kita masing-masing yang bikin kita kayak, oh ternyata dia tuh kayak gini ya gitu. Jadi ya personally untuk aku sendiri itu nggak sulit kok untuk keep up dan keeping up the spirit saat latihan, karena setiap latihan pasti ada hal yang baru gitu, discovering new things tentang Delilah, tentang hubungan dia dengan karakter-karakter lain. Jadi seenggaknya untuk sekarang ya aku bisa bilang bahwa masih belum bosen nih latihannya gitu. Tapi maksudnya kalau ngomong untuk sekarang pun udah 2-3 bulan tuh udah cukup lama juga sih gitu loh. Oke, itu dari Kak Ale. Kalau dari Kak Aaron sebagai Samson nih, sebagai karakter utama di poster, gimana sih gitu loh cara keep up dengan latihan-latihan yang udah sampai 2-3 bulan itu? Sebenarnya sama kayak Ale, cuman mungkin kenapa bisa nggak jera, nggak bosen gitu Nah, ya? ya. Karena setiap latihan itu kita mungkin ada segmennya. Misalnya Ada segmennya, ada oke, segmennya. gimana? Di minggu ini kita latihannya fokus di koreografinya, oke, gitu. Nah di minggu berikutnya kita fokus di mungkin detailing adegan ini spesifik satu adegan, gitu. Jadi dari yang tadi kita cuman tahu, oh ya udah pokoknya intinya flow-nya tuh gini, nanti siapa masuk siapa keluar. Dari situ di sesi itu kita ada detailing. Nah sebelum lu keluar lu gini dulu, sebelum lu masuk lu gitu dulu, gitu. Jadi itu kan yang tadi Ale bilang, detail-detail baru yang di sesi latihan sebelumnya itu belum ada. Di sini kita baru tahu, oh iya bener lagi, gitu. Dan itu kan jadi sesi kita juga secara personal untuk para aktor, untuk kita explore juga kan. Hal-hal yang mungkin kemarin kita nggak kepikiran, baru kepikiran minggu ini, atau mungkin minggu depan baru kepikiran, gitu. Makanya kenapa bisa nggak bosen? Oke, berarti adalah ya itulah setiap everyday fun new things lah ya dalam setiap latihan ya. Learn something every day. Oke, Kak Aaron, Kak Ale, nanti kita lanjut lagi karena ada yang mau lewat dulu. Nggak apa ya. Kalau gitu, Ultimates jangan kemana-mana. Nanti kita ngomongin tentang Samson lagi. Tetap di Ulti Ulik Tipis. Masih di Ulti ya, Ultimates. Masih bersama Kak Ale dan juga Kak Aaron dari Samson The Musical yang akan tayang 23 Agustus 2025 di Gedung Kesenian Jakarta. Silakan dibeli tiketnya, masih ada. Hari ini masih ada harusnya ya pas ini tayang. Masih ada. Dan semua harganya ada di situ. I watch their show, some of their shows, dan sangat menjanjikan guys. Aku pun penasaran sebenarnya Samson bakal kayak gimana. Terakhir itu aku nonton bersama Connection Production dan juga IMC, Yakuza, dan apalagi Yakuza kan aku kan wibu banget. Keren banget sumpah. Jadi expect kurang lebih seperti itulah ya gitu loh di Samson ini. Oke. Kak Aaron dan juga Kak Ale, tadi kita ngomongin tentang latihan di akhir segmen 1. Nah, sebenarnya masih berhubungan juga sama latihan, tapi aku mau nanya lebih ke kesulitan untuk mendalami karakter masing-masing yang diperankan. Gitu loh. Mungkin apa aja lebih, tadi kan kalau Kak Ale bilang dimensi-dimensi emosinya banyak, mungkin boleh didetailin lagi gitu loh, apa aja sih emang yang bikin susah gitu loh menjadi Delilah, menjadi Samson. Terserah nih mau siapa dulu yang jawab deh. Okay. Silakan Kak Ale. Jadi karena Delilah itu dia tadi berdimensi dan banyak layernya gitu, dia bukan yang simple minded dan lurus-lurus aja, dia tuh banyak ulterior motif, banyak maksud-maksud terselubungnya gitu. Okay. Jadi menurutku pribadi kesulitan saat mainin Delilah ini adalah gimana caranya aku bisa convey semua emotion itu di pack jadi satu, tapi semuanya bisa kelihatan gitu. Karena di satu scene misalnya bisa aja dia tuh lagi marah tapi lagi sedih juga, lagi frustasi gitu kan.
gimana caranya biar gestur dan ekspresi aku dan cara aku bicara itu bisa conveying 3 emosi itu sekaligus gitu. Tapi aku juga mendapat banyak bantuan kayak dari Ko Aaron dan teman-teman connection lainnya gitu. Oke, berarti ya memang di dimensi-dimensi emosi itu yang harus dibagi gitu kan. Ya bisa, aku nebak nih ya, bisa yang awalnya ketawa tiba-tiba nangis gitu-gitulah ya. Berarti kesusahannya di bagian emosi gitu. Kalau untuk kayak nyanyinya atau koreonya mungkin ada dari Kak Ale sebagai Delilah? Lagu-lagunya itu kan bagus banget ya karena music director kita itu Rangga Pranendra. Ya aku kenal banget sama orang itu sih ya. Really? Iya beneran. Jadi Iya tuh. I had a lot of fun. Sebenarnya sangat asik sih belajar Asik. musiknya. Belum ada kesulitan yang signifikan, tapi lagi-lagi gimana caranya conveying musik itu kan di teater bukan cuma bagus doang ya kedengarannya, tapi juga harus menyampaikannya itu maksud dari musik dan lagu itu apa. Oke. Gitu. Aku sampai detik ini pun walaupun kenal sama music director tapi belum tahu musiknya seperti apa. Nah itu juga satu hal yang aku penasaran, si music director yang satu itu pengen bikin apa lagi gitu loh. Keren-keren, makanya harus nonton Harus di tanggal nonton. 23 Agustus. 23 Yang ini ya? Agustus. Iya Ini tuh, nih. yang ada tulisannya Rangga Pranendra ya. Wow. Udah lama aku nggak ketemu dia loh. Udah lama. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi udah ngomongin tentang kesulitan sebagai Delilah. Kesulitan sebagai Samson, Kak Aaron apa aja sih? Ini karakter utama, bebannya Oke. sangat besar. Gimana? Kalau aku mungkin karena si Samson ini kan ceritanya seorang yang sangar dan sangat fisik lah gitu kan. Sangat fisik gitu ya. sangat fisik kan. Kalau yang aku terka si karakter ini kan dia tipe yang bertindak dulu bermikir gitu. Sedangkan aku pribadi sebagai orang, aku orang yang mikir dulu baru bertindak. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi untuk bisa beradaptasi ke hal itu aku juga harus belajar lagi. Gitu. Jadi belajar menyamsonkan diri ya. Menyamsonkan diri. Wah. Itu baru dengar tuh gua kata-kata tuh menyamsonkan diri ya. Ngomong-ngomong soal Samson ini bukan Samsonnya itu Benyamin kan ya? Beda. Iya beda ya. Ini Beda. Samson yang di Alkitab tadi ya. Betul. Tapi tadi ngomong-ngomong soal physical latihan juga gitu. Maksudnya Kak Aaron juga bilang banyak banget action-ish gitu ya. Atau mungkin action beneran. Itu sulit nggak kalau buat Kak Aaron pas latihannya? Relatif sih ya. Berarti kalau ngomong kayak gini kayak aman lah gue. Sulit untuk keep up secara tempo. Oke. Karena segala gerakan itu kan ada ketukannya, Betul. ada temponya gitu. Sedangkan aku pribadi kalau boleh jujur aku memang rada buta tempo. Oh. Gitu. Jadi ketika harus misalkan dari si music directornya nih, waktu kita koreo dia bilang kayak ini pokoknya gerakannya itu harus 5 ketuk ya. Kayak oke. Sambil marah-marah tuh musik direkturnya. Marah Wah, banget ya. kacau. Mm-mm. Ya. Jadi kayak 5 ketuk. Maksudnya gimana? Itu bedanya ini serius dia ngomong gitu. Maksudnya kayak harus sesuai gitu tuh. Ada. Wow. Ada ngomong kayak gitu. Oke. Sedisiplin itu. Iya. Luar biasa. Musik direkturnya. Music director. Wah, kaget nih gue jujur sedisiplin itu kalau masalah tempo ya. Sebenarnya maksudnya secara serius pun ya karena juga tektokan sama pemain lain kali Betul. ya. Karena tektokan sama pemain lain, durasi juga. Betul. Boleh spoiler dikit nggak? Durasinya kira-kira berapa lama nanti untuk Samson? Karena aku lihat ada 3 show nih, Betul. lumayan banyak. Durasinya tuh kalau nggak salah sekitar 90 menitan, more or less ya. Iya. Itu tetap ada babak 1, babak 2 gitu-gitu kan? Ya nggak sih? Harusnya cuma 1 babak. Harusnya babak. Oh, ini aku baru tahu nih. Karena kan maksudnya aku tuh dikenalin sama ke dunia nonton teater, pentas teaternya sama si musik director juga si Rangga Pranendra. Terus aku baru tahu kayak, oh kalau teater tuh gini gitu, ada gong-gongnya. Aku bener-bener something new to me yang, oh gitu ya gitu loh. Sedangkan untuk Samson, 1 babak aja nanti. 1 babak aja. Dan ada 3 show juga guys, jadi bagi yang bisa siang ada, bisa sore ya? Ya, Iya sore sore bisa. jam 4 ada, dan malam juga ada. Nah, Atau mau itu. nonton 3-3-nya? Boleh banget, Boleh banget. gitu. Masuk terus. Oke. Nah, kita agak sedikit melenceng dari Samson tapi masih di teater. Kalau dari Kak Ale sama Kak Aaron nih, ada nggak sih gitu loh pentas yang pernah ditonton dan berkesan banget buat Kak Aaron dan juga Kak Ale gitu loh. Terserah pentas apapun yang pernah ditonton dari manapun dan kenapa pentas itu.
Ditonton ya. Ditonton, bukan dimainkan. Kalau ditonton itu sebenarnya pentas yang paling berkesan buat aku adalah pentas inaugurasi waktu aku kuliah. Oke. Ya, karena itu momen pertama aku kenal teater. Oh. Gitu. Maksudnya iya, momen iya, pertama iya. kenal teater secara serius gitu. Hmm. Di situ. Makanya itu yang melekat banget di aku dan itu yang bikin kayak oh ini dunia teater tuh begini. Wah, baru nih. Oh, keren nih gitu. Dan jadi itu yang bikin aku jatuh cinta sama teater. Tapi sebelumnya Kak Aaron sudah melihat teater atau baru di hari itu doang dan terbuka nih matanya? Sebelumnya udah, cuman kan memang itu teater waktu sekolahan ya, waktu masih sekolah gitu. Teater sekolah kan ya udah aja gitu. Iya. Hanya pentas seni biasa di sekolah gitu. Dan aku belum pernah nonton teater yang serius, produksi teater yang benar-benar profesional dan lain-lain belum pernah. Waktu aku masuk kuliah, baru pertama kali nonton yang niat untuk produksinya gitu. Gitu sih. Oke, berarti adalah inaugurasi untuk kampus tadi ya? Iya, betul. Oke, Inaugurasi itu adalah momen dimana, wah, mau gitu Iya, kali ya? betul. Oke. Dan akhirnya mulainya kapan waktu itu mulai ikutan teater-teater kalau boleh tahu? Habis itu. Habis itu langsung Habis daftar itu ya? langsung. Yes. UKM ya? UKM betul. Langsung daftar ya? Langsung daftar. Oke, itu dari cerita Kak Eran. Le, buset kagak pakai Kak gue. Le, apa waktu itu pas awal-awal gitu loh, kayak pengen deh. Bukan itu tadi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa teater yang sangat berkesan yang udah ditonton sama Kak Ale? Kalau ditonton ya, itu adalah pentas oleh Teater Katak ID tahun 2019 kayaknya yang judulnya Kairu. Wih, Kairu, oke. Spesifik. Iya, sangat spesifik Iya, karena itu kenapa tuh? sangat Kenapa tuh? berkesan di hati saya. Kenapa tuh? Sebelumnya memang udah pernah main teater secara kecil-kecilan gitu ya di SMA sama Ko Ivan juga. Tapi Kairu itu adalah pentas besar pertama yang aku tonton secara proper gitu di Gedung Kesenian Jakarta Oke. dengan skala yang cukup besar produksinya gitu. Dan yang paling membekas adalah musiknya, terus plotnya juga sangat memorable gitu. Jadi pas ngeliat pentas Kairu itu aku kayak oh damn ternyata bisa kayak begini gitu ya, mau dong suatu hari nanti terlibat di produksi teater skala seperti ini dengan kualitas yang seperti inilah minimal gitu. 2019 di GKJ Iya. Teater Katak ID. Yes. Aku mau nanya mungkin emang apa sih hal spesifik yang bikin itu berkesan banget? Tadi kan udah bilang sebenarnya kayak lagunya, plotnya. Emang apa nih yang paling personal buat Kak Ale? Ada nggak? Yes. Yang paling utama mungkin karena aku juga suka nyanyi gitu ya. Oke. Jadi Oh, lagunya itu saling musical ya? Yes, Oke. lagunya itu sangat berkesan musicalnya dan sampai sekarang lagunya udah dirilis kok di Spotify. Oh iya. Iya, jadi sampai sekarang pun masih didengerin gitu. Itu sangat berkesan karena yang paling noticeable adalah cara cast-castnya itu menyampaikan emosi mereka lewat lagunya. Aku belajar banyak banget di situ. Gimana caranya nyanyi lagu kedengarannya sedih tapi nggak jelek, tetap bagus gitu. Oh. Gimana caranya membawakan lagu itu semeriah mungkin, seceria mungkin. Itu sangat-sangat apa ya, noticeable bahkan untuk Ale SD apalagi Ale gitu SD. kan. Ale SD. Pas masih SD jadi kayak wow, wah banget. Nah, ini sebenarnya pertama kalinya juga ya terjadi di Ulti ya, karena abis ini kita bakal ganti tamu nih. Wih. Nah, kita bakal menghadirkan sutradara dari film Samson the Musical. Film apa? Teater. Oh, yang ini? Teater. Nah, Kak Venantius Wadamni Ivan. Oke. Nanti di segmen selanjutnya. Jadi, sebelumnya terima kasih sudah datang Terima Kak kasih Ali dan juga Kak Aaron meluangkan waktu. Abis ini mau langsung latihan kan? Iya. Latihan beneran untuk Samson kan? Nah, makanya gue bilang makasih gitu loh udah mau kesini. Gitu loh. Oke, kalau gitu aku tutup dulu. Nanti kita lanjut lagi ya, Ulti ya. Terima kasih Kak Aaron juga Kak Ale. Ultimates jangan kemana-mana. Kita abis ini ngobrol sama sutradara. Kesini si Dadah ya. Oh, ke situ. Iya, Dadah. kesini. Ya udah, kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Ulti, ulik tipis. Ultimates, masih di Ulti, ulik tipis, dan seperti yang udah gue bilang tadi di segmen sebelumnya bahwa
tadi udah ngobrol nih bareng pemain dari teater Samson The Musical ya, yang bakal tayang, yang bakal pentas 23 Agustus 2025, dan hari ini akhirnya kedatangan dari sutradara untuk Samson The Musical. Selamat datang Kak Ivan, selamat datang lagi lebih tepatnya ya. Ini kedua kalinya Kak Ivan datang ke Ulti untuk ngobrolin soal teater. Walaupun terakhir kita ngomongin tentang Hari Teater Sedunia dan kita ngobrolin tentang teater secara general dan juga Rock Jesus ya waktu itu ya. Hari ini kita bakal ngomongin tentang Samson The Musical yang bakal tayang 23 Agustus 2025 di Gedung Kesenian Jakarta. Betul. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya ke Ulti lagi untuk ngobrol sama Ultimate juga dan sharing-sharing. Nah, mungkin Kak Ivan boleh memperkenalkan diri dulu, siapa namanya dan sebagai apa, berperan sebagai apa di Samson The Musical. Ya. Halo, nama saya Venantius Vladimir Ivan. Di naskah Samson ini, di pementasan Samson, saya berlaku sebagai penulis naskah dan sutradara. Oke, penulis naskah dan juga sutradara. Sesuai yang ada di posternya. Betul. Di bawah ya, Venantius Vladimir Ivan. Nah, aku pengen nanya dulu nih ke Kak Ivan gitu loh. Apa yang membuat Kak Ivan akhirnya mengangkat kisah seorang Samson dan dijadiin musikal pula? Nah, gimana awal-awalnya sih pas mempertimbangkan ini jadi sebuah pentas teater? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu tentu saja kita kembali pada siapa penyelenggara di samping Connection. Oke. Ya kan? Tentu saja penyelenggara kita selain Connection Production ini juga ada Pukat dari Keuskupan Bogor. Oke. Ya kan, tentu saja mereka ada tujuan-tujuan tertentu untuk mengadakan pementasan ini. Nah, berangkat dari hal itu, tentu saja kita berpikir bahwa oke, ini pementasan harus seorang tokoh Alkitab misalnya, ya kan? Kayak tokoh Alkitab mana yang kita bisa angkat yang populer dan semua orang tuh tahu lah kira-kira. Ya, ingatnya Samson, ya kan? Samson. Rata-rata orang tahu Samson tuh merek sound system ya, ya kan? Ada lah, atau band ya kan? Iya, atau band ya. Tapi tentu saja ini diambil dari sini, dari Samson. Samson yang memang ada gitu loh di Bible gitu loh kira-kira. Jadi itu asal muasalnya. Nah, itu kenapa aku ambil Samson, karena itu paling eye-catching lah istilah kata. Paling eye-catching. Dan kemungkinan besar juga banyak orang-orang yang tahu Samson tapi tidak tahu bagaimana hidupnya. Ya kan? Oke. Ya kan? Nah, maka dari itu kita coba hadirkan walaupun hanya sekelumit ya. Kenapa cuma sekelumit? Karena pementasan durasinya pendek. Gitu. Hanya 90 menit nggak nyampe. Ya 90 menit lah. 90 menit. Dan aku lihat juga 3 show dalam satu hari cukup padat sih maksudku. Betul. Plus JR ya 4. JR ya, pagi ya? Betul. Hari itu 4. Cukup padat ya. Iya, maksudnya gimana cara Kak Ivan nih menulis? Maksudnya aku pun sebenarnya belum tahu ya untuk cerita Samson yang ada di Alkitab itu seperti apa dan sepanjang apa. Nah, kalau dari Kak Ivan membungkusnya ini menjadi 90 menit ini gimana gitu loh? Mungkin ada karakter yang dipotong, ada yang ada adegan yang ini, misal action apa yang besar itu diapain misalnya sama Kak Ivan gitu loh. Ya tentu saja karena ini pementasan juga pementasan yang harus kita keep it simple karena latihannya juga hanya berapa bulan doang, nggak nyampe bulan-bulanan ya kan. Tentu saja banyak adegan yang memang nggak ada gitu, istilah kata saya potong-potong. Dipotong ya. Saya potong-potong adegannya, yang inti-intinya aja, yang krusial-krusial aja. Dan tentu saja yang namanya penulisan naskah teater ya, pasti ada bau adaptasinya, ya kan. Bau adaptasi itu adalah tentu saja ada bumbu-bumbu dramatik ya gitu loh, ya. Dan tentu saja mungkin ada urutan waktunya yang sedikit berbeda gitu loh. Yang namanya adaptasi, urutan waktunya. Tapi tidak meninggalkan kisah Samson yang sebenarnya seperti apa gitu loh secara urutan waktu. Oke, nah kalau dari Kak Ivan sendiri nih, maksudnya apa sih di Samson ini? Aku nggak tahu nih, karena musical nih gitu loh. Sebelumnya Kak Ivan sudah pernah ngurus musical juga. Untuk Rock Jesus juga jatuhnya musical nggak ya tuh? Iya, jatuhnya iya. Jatuhnya iya. Berarti aku bisa bilang apakah kurang lebih bakal seperti Rock Jesus untuk pementasannya, pembukusan pementasannya, atau mungkin ada hal yang bikin beda nih untuk dari Samson the Musical ini? Kalau dibilang beda, pasti beda karena judulnya beda, ya kan? Iya, betul. Pasti. Walaupun sama-sama dari Bible jatuhnya ya? Betul. Oke. Gayanya sih mirip lah ya, gayanya mirip. Karena
kita satu grup yang sudah punya gaya lah istilah kata, yang betul. udah punya style. Yang tentu saja style itu kita pertahankan sebagai identitas, ya kan? Ya. Gayanya mirip. Yang berbeda itu kemungkinan besar di Samson ini orang tidak tahu ceritanya. Beda dengan Rock Jesus, orang tahu The Life of Jesus seperti apa urutannya. Bahkan ada filmnya ya kalau Betul, Jesus, orang lebih tahu ya. gitu. Di Samson ini kemungkinan besar, saya nggak bilang semuanya nggak tahu ya. Ya. Tapi kemungkinan besar orang taunya ya Samson, dia runtuhin itu kuil dan dia mati di situ. Rambutnya dipotong, kekuatannya hilang. Sebatas itu yang orang tahu. Ya kan? Tapi di belakang itu ada apa aja orang mungkin nggak tahu. Nah, perbedaan dari Rock Jesus adalah Rock Jesus semua orang tahu kisahnya seperti apa. Tapi Samson mungkin sekelumitnya dia tahu, tapi sebagian besar nggak tahu. Itu perbedaannya dari sisi penonton nanti. Oke, berarti yang aku tangkap dari penjelasan Kak Ivan adalah Kak Ivan juga berusaha untuk meng-highlight kehidupan Samson, kehidupan sehari-harinya Samson seperti apa, teman-temannya dia mungkin kayak seperti itu? Iya, nggak sedetail itu. Iya, Karena nggak sedetail itu ya? waktunya sangat terbatas banget. Oh, oke. Waktunya terbatas, jadi kita benar adegan penting, ke adegan penting, ke adegan penting, ke adegan penting. Gitu. Oke, tapi maksudnya untuk secara pemain juga maksudnya bakal banyak karakter dong. Karena kalau yang aku lihat Iya, sih di sini pasti. banyak nama ya. Ya, Ini itu. ya. Gitu. Iya. Ini beberapanya aja atau ada Beberapa lah. ada yang lain juga kan? nanti Beberapa. berarti gitu loh. Seperti tadi Kak Aaron sebagai Samson, Kak Ale sebagai Delilah. Iya. Nah mungkin aku bisa nyambungin juga kali ya di segmen sebelumnya mereka udah cerita gitu loh. Mereka karakter seperti apa? Nah aku pengen nanya kalau dari Kak Ivana sendiri. Ya. Style mendirect Kak Ivan tuh seperti apa sih? Misal mendirect Kak Aaron sebagai Samson atau Kak Ale sebagai Delilah? Gimana sih Kak Ivan? Kalau menurut saya gini, sekali lagi ini adaptasi Samson, Yes. ya kan? Not exactly sama dengan Samson yang secara karakter karena banyak penggalian di situ. Yang jelas memang saya bikin ini Samson di sini nggak terlalu banyak bicara gitu loh. Jelas. Oh gitu ya? Ya sedikit justru ya? rada misterius ya kan, misterius orangnya. Karena dia itu sendiri itu kan seharusnya punya tanggung jawab ya kan. Cuma kan dia kebetulan melalaikan tanggung jawabnya ya, istilah kata waktu itu ya. Tapi akhirnya kan dia bertobat intinya gitu, dan dia dapat lagi kekuatan yang hilang gitu loh. Kalau directing saya adalah Samson, you lurusan aja, lurusan seperti itu. Yang sedikit bisa diutak-atik itu Delilah. Nah, iya tadi Kak Ale juga cerita bahwa Delilah itu banyak banget sekali dimensi Betul. emosinya. Nah, kalau dari Kak Ivan sendiri gimana? Waktu itu pas direct? Saya akan bilang Delilah itu seorang wanita yang kemungkinan besar lagi mencari jati dirinya juga ya. Oke. Sebenarnya ya. Iya. Versi saya loh. Versi Kak yang lain Ivan. beda. Beda lagi versi lain bisa ya. beda. Jadi Delilah itu udah dibuat, Samson ini kan udah dibuat macam-macam ya kan. Betul. Udah dibikin macam-macam segala macam. Versi kita, menurut saya Delilah itu sedang mencari nih dia seperti apa. Kenapa saya seperti ini hidupnya gitu misalnya, seperti itu ya kan. Karena kebetulan kan hidupnya dia sosialita kelas atas sih kan. Di dalam hidupnya ya tentu saja dia kadang-kadang ingin mengambil keputusan sendiri nggak bisa gitu loh, termasuk dalam hal menyikapi Samson ini ketika dia diminta untuk mencari tahu rahasia Samson itu apa. Mungkin ada pergulatan batin di situ yang kita coba ceritakan, tapi memang nggak bisa banyak-banyak karena durasi ya kan. Tapi di situ aku coba tampilkan satu sisi Delilah yang pada akhirnya kemungkinan menyesal. Kemungkinannya, kita nggak tahu kan aslinya seperti apa. Tapi intinya di versi saya dia akan ada perasaan menyesal bahkan ketika dia mengetahui bahwa ada orang yang mau terima dia apa adanya misalnya, seperti itu. Oh, berarti emosinya banyak dan juga diharapkan para calon penonton nanti gitu untuk bisa masuk ke dalam karakter. Walaupun tadi Kak Ivan bilang Samson sebenarnya lurus-lurus aja, itu bisa banget di-drive sama si Delilah juga dong maksudku. Sangat. Mereka kan banyak banget tektokan pasti kan. Betul. Gitu loh, dan emosinya juga harus masing-masing korelasinya harus ada gitu. Betul. Yang aku dengar ya Delilah ini sepertinya orang yang sangat ekspresif. Sangat Kalau ekspresif. Yang versi Kak Ivan ya? Versi kita. Ya, versi Kak kita Ivan ya. sangat Sangat ekspresif. ekspresif, sangat sebenarnya dia cerdas ya kan. Oke. Dari satu sisi dia cerdas. Dia tahu gimana memanfaatkan kelebihan dia, ya kan? Dia tahu menggapai apa yang dia mau, gitu kan? Istilah kata wanita cerdas gitu. Oke, selain directing,
Kak Evan juga menulis. Ya. Kalau dari menulisnya itu ada tantangan tersendiri nggak buat Kak Evan? Atau kayak Kak Evan sudah Ya. tahu ceritanya seperti apa dan pengen banget mengeksplor cerita ini dan bikin versi sendiri? Atau kayak, aduh takutnya ini deh gitu loh, ada nggak gimana waktu itu? Nah, kesulitan ketika kita menulis dari satu sumber yang sudah ada, tentu saja kita tidak boleh menyimpang dari apa yang udah ada, ya kan? Betul. Jadi memang saya batasin sedikit kata-kata yang keluar tertulis di dalam Bible. Di sini maksudnya jangan sampai menyimpang gitu loh. Bisa kata perkataan si Samson apa gitu. Saya Iya. kupas tuh habis gitu loh. Saya ambil habis. Breakdown karakter Iya. satu dulu berarti ya? Loh, Samson misalnya dia ngomong apa, Mm-mm. yang tertulis apa, itu yang saya ambil gitu loh. Oh. Yang tertulis apa. Jadi kita nggak akan bikin kalau emang misalnya dia lagi adegan ngasih teka-teki nih, itu kan salah satu sisi kehidupan Samson yang banyak orang tahu harusnya. Iya. Dia ngasih teka-teki dan ternyata dia pikir orang nggak bisa jawab, ternyata orang bisa jawab dengan cara memaksa calon istrinya ya waktu itu kan untuk cari tahu. Nah, di situ saya benar-benar kata per katanya sama persis Iya, gitu. iya, lah. iya. Jadi kita nggak akan nyimpang dari Itu situ. yang nggak boleh di cross Itu yang the line ya, jangan lewatin lah. gitu jangan loh, ya, ya. dimain-mainin. Iya, iya, Pokoknya iya, itu iya. yang tertulis itu yang tertulis gitu loh. Oke, karena ini juga adaptasi. Betul, adaptasi. Yang bisa dimainin tentu saja kehidupan politik era Samson itu seperti apa ya, tentu saja itu kan itu yang bisa kita eksplor, Betul. ya kan. Kondisinya seperti apa, karakter-karakter bukan fiktif ya, dalam arti kata karakter-karakter yang tidak ngomong ada di Bible tuh ya tentu saja itu ada hal-hal yang harus kita pikirkan untuk membangun ceritanya. Oke, Gitu. oke. Nanti kita bakal ngomongin lagi karena ini juga selain teater, tapi ini juga the musikal. Nanti aku pengen nanya lebih ke Ya, musik-musik boleh. ya. Tapi ada yang mau lewat dulu ke Evan. Silakan. Kalau gitu, Ultimates. Jangan kemana-mana, nanti kita ngomongin lagi tentang Samson. Tetap di Ulti. Ulik tipis. Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis. Kali ini bersama Kak Ivan, director dari teater Samson the Musical yang harus selalu disuarakan ini. 23 Agustus 2025 di Gedung Kesenian Jakarta. Bagi yang mau beli tiketnya, tinggal ke Instagram Prod by Connection. Semua list, harga, jam, dan orang-orangnya ada di situ semua. Tadi kita udah ngobrol juga sama salah dua pemain utama ya dari Samson the Musical, yaitu Kak Ale dan juga Kak Aaron. Kali ini direkturnya Kak Ivan. Kak Ivan, tadi terakhir segmen 3 aku udah ngomongin tentang bahwa ini bukan teater biasa tapi the musical. Ya. Nah, untuk lagu-lagunya sendiri Kak Ivan memikirkannya seperti apa sih? Karena kan ya kita sudah tahu lah ya, musik director tuh teman baik kita lah ya. Iya. Seorang Rangga Pranendra gitu. Iya. Apa yang Kak Ivan brief ke seorang Rangga Pranendra, seorang musik directornya untuk Samson ini? Ya, tentu saja semua musik yang ada di sini harus relate dengan apa yang kita butuhkan, ya kan. Terlebih musik-musik di sini mengandung sebuah dialog yang dinyanyikan sebenarnya. Oke. Ya kan. Jadi tentu saja saya brief. Ini intinya ini. Kamu boleh kembangin, tapi intinya ini, jangan sampai hilang. Inti dialognya ini, ya kan. Nah, dia buatlah sesuai dengan urutan mood. Urutan mood ya. Mood, ya kan, misalnya moodnya happy, ya kan. Nah, udah kita briefing happy, saya kasih referensi, misalnya referensinya A, referensi lagu B, kita kasih 2 atau 3 referensi. Oh gini, oh oke jadi, setuju deal, baru kita kerjain adegannya, kayak gitu. Begitupun lagu selanjutnya, Habis itu kejahit semua, baru kita masuk scoring musiknya. Scoring musik yang nggak ada lagunya, yang nggak ada liriknya. Yang nggak ada liriknya. Oh, Betul. maksudnya untuk background music Ya, kayak background gitu ya. musik. Nah, background musik. Oke. Oh, berarti yang pasti yang Kak Ivan sebagai sutradara brief ke music director adalah menyesuaikan ya kemauannya Kak Ivan dan juga mood-moodnya. Betul, karena itu penting sekali untuk menjahitnya. Karena ini kebanyakan durasinya dari sekitar mungkin 50% isinya musik. Gitu. 50% isinya musik. 50%, kemungkinan besar.
Oke, Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Kalau mungkin boleh di-spill ada berapa lagu yang akan dimainkan nanti? 12, 13. 12 sampai 13 Antara untuk 12 atau 13. kurang lebih 90 Belum menit musik ya. latar ya kan? Ya, musik latar ya. Heeh. Musik latar juga Rangga Masuk. Pranendra yang ngerjain? Iya dong, semuanya Rangga aja. Oke. Tapi boleh kali di-spill, maksudnya aku jujur secara estetika Samson nih kayak gimana sih, apa yang misalnya ya kayak medieval lah gitu-gitu, kayak atau kemarin yang aku habis nonton nih Yakuza kan Jepang gitu loh. Oke. Secara productionnya gitu loh, production design-nya. Kalau untuk Samson nih seperti apa sih gitu loh, mungkin boleh dijelasin. Dan sebenarnya aku pengen Samson nanya kan juga, pasti sebelum Masehi pasti. nah dan aku pengen nanya juga tentang genre yang dipilih nih, lagu-lagu apa ya, tadi kan udah bilang Ya. ngasih referensi, mungkin boleh kasih tahu kali. Mulai dari yang itu dulu deh, tadi yang production design segala macamnya. Sebenarnya kalau genre musik macam-macam. Ya. Karena kita pengen elaborate banyak ya. Ada yang genrenya A, genrenya B, genrenya C. Silakan. Saya kasih kebebasan ke Rangga. Karena buat saya ini ada pementasan yang harus banyak unsur masuk. Ya, nggak perlu terlalu semuanya dalam satu kata semuanya nyambung. Nggak. Buat saya tuh yang penting nih banyak karya masuk ke sini, ya. Kita menjelaskan dan membuat orang tuh ter-entertain. Jadi tujuan utama saya untuk Samson, Rock Jesus tuh orang tuh selain diberikan informasi, entertain. Karena yang nonton kita saya tahu pasti orang awam kebanyakan, ya kan, Ya, pasti orang awam kebanyakan. Jadi kita butuh mereka di entertain. Apapun yang terjadi harus entertain, gitu loh. Jadi oke, ya udah kita fokus bikin yang entertainment dulu, gitu loh. Ya untuk yang ini. Untuk yang Samson dan Untuk yang musical. Samson, Rock Jesus pun demikian. Pendekatannya sama. Entertainment mendahului idealisme. Wow. Iya. Khusus ini. Khusus Samson. Khusus Samson. Oke. Yang lain beda lagi. Yang lain beda lagi. Yang lain harus beda lagi. Tujuannya apa dulu kan kita harus lihat. Ya Oke, kan? itu Dan sebenarnya- semuanya harus dipukul rata. Kalau semua harus pukul rata kan kita harus tahu pasar kita siapa. Iya betul. Sebenarnya Kak Ivan ngomong begitu tuh makin menguatkan gitu loh untuk para calon penonton ntar gitu loh, untuk kalau mau nonton Samson tuh boleh banget karena secara target audience pun juga Awam. menggait orang awam juga Iya, gitu loh. awam. Selain yang orang tahu Samson, Betul. tapi orang awam juga bisa nonton dan juga bisa Betul. mengerti gitu loh Betul. nanti seperti apa ceritanya, Betul. penyampaiannya seperti apa, dan endingnya seperti Iya. apa gitu ya. Harusnya renyah dan Renyah. ringan. Gitu. Oh. Renyah, ringan, entertaining. Gitu. Oke, tetap dengan performance yang apa ya, serius apa Ya, komedi kalau- gitu loh. Kita nggak bisa bilang serius, tapi porsi yang pas lah. Porsi yang pas. Porsi yang pas, dialog ya, porsi yang pas, entertainnya pas, komedinya pas, Iya. musikalnya pas gitu loh. Segala macamnya pas gitu loh. Cukup untuk menghadirkan kepuasan pada teman-teman yang nonton dari kalangan awam Kangen awam. gitu. Oke, jangan lupa ditonton 23 Agustus 2025. Oke. Tadi satu pertanyaan aku yang belum kejawab adalah secara production design-nya gitu loh. Seperti apa sih gitu loh pas lagi misalnya properti-propertinya gitu loh. Mungkin boleh di-spill. Ya. Kalau propertinya karena dan baju-bajunya karena ini Samson ini cerita lawas ya. Cerita lawas Ya. ya. Kita mencoba semirip mungkin sesuai budget ya. Oke. Semirip Ya, mungkin sesuai budget. Iya. Ya kan? Semirip mungkin sesuai budget. Tentu saja kita ngambil referensi ya tahun-tahun sebelum Masehi ya. Sebelum Ribuan Masehi. tahun sebelum Masehi lah harusnya. Oke. Gitu. Itu juga Kak Ivan maksudnya cari-cari sendiri ya, bareng-bareng iya. juga gitu loh. Yang Itu kan seperti pasti apa. kita udah ngecek dulu, oh gini kayak gini. Oke. Ya maunya begini sih. Tapi lihat Cuman dompet ada kan. keterbatasan tertentu yang tidak bisa kita tidak hadapi ya, harus kita hadapi keterbatasannya. Oke, Kak Ivan, aku pengen nanya juga nih, maksudnya Kak Ivan sebagai penulis dan juga sutradara dari teater Samson The Musical yang akan tayang 23 Agustus 2025 di Gedung Kesenian Jakarta. Itu pesan apa sih yang disampaikan sebenarnya dari Samson dan juga dari Kak Ivan gitu Ya. loh? Sekali lagi saya bilang kisah Samson ini adalah adaptasi dan yang ingin saya sampaikan itu adalah begini. Ketika seseorang dilahirkan, ya kan, tentu saja dia punya tujuan yang harus dia capai di bumi ini, betul, ya kan. Dan tentu saja dia sudah tahu
apa yang harus dilakukan. Atau mungkin juga ada beberapa orang belum tahu. Tapi terkadang dalam perjalanan di bumi ini, manusia itu berbelok. Tidak lagi mengikuti apa yang harus sesuai yang dia lakukan di bumi. Gitu kan. Begitupun Samson. Oke. Semua orang mungkin berbelok termasuk kita, ya kan? Tapi sekarang apakah kita mau kembali lagi? Pilihan untuk kembali itu kan ada di tangan kita kan? Betul. Kembali ke jalan yang lurus. Kembali ke jalan yang lurus. Pilihan kembali di tangan kita. Apakah mau ditabok dulu kayak Samson? Iya. Atau mau sekarang you sadar you balik ke bagaimana kamu diciptakan dan seharusnya kamu harus mencari jati diri kamu sendiri. Gitu kan? Mau langsung berbalik, sadar, atau ditabok dulu kayak Samson. Samson kan mengalami sesuatu dulu baru dia sadar. Iya. Ya kan? Itu yang ingin saya kasih pandangan ke teman-teman. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali ke jalan yang benar, gitu loh. Oke. Apapun jalan kamu, ya silakan. Oke. Tapi ayo kembalilah, gitu loh, ke jalan yang tepat, gitu loh. Karena kita diciptakan untuk suatu tujuan sebenarnya, ya kan. Nah, carilah itu. Oke. Sebenarnya yang tadi Kak Ivan bilang ya, balik lagi bahwa ini merupakan adaptasi. Ya berarti maksudnya adaptasi orang-orang Samson ini kurang lebih sama lah ya. Cuma gitu dari yang Kak Ivan sampaikan tadi kepada para Ultimates, cuma yang jadi bikin menariknya adalah nih di versi Kak Ivan dan juga Connection Production apa yang ingin di ininya kali ya, maksudnya kayak dipresentasikannya seperti apa, dieksekusinya seperti apa. Betul. Gitu, lagu-lagunya lebih tepatnya karena ini lagu-lagunya juga, actingnya juga, dan garapannya seperti apa. Tentu saja nih Cast Connection lah, istilah kata identitas connection seperti ini ya kita lanjutin identitasnya seperti itu gitu loh. Nanti kita lihat aja seperti apa hasilnya, ya kan? Oke, Kak Ivan, paling itu sih yang aku bisa tanya untuk di Ulti kali ini. Once again terima kasih sudah datang lagi ke Ulti dan ini jujur mungkin kalau misalnya aku ada kesempatan aku datang lagi ke GKJ karena jujur GKJ salah satu secara apa namanya audio ya akustiknya tuh juga oke gitu, jadi aku sangat menikmati gitu mau duduk dimanapun gitu. Ya jadi good luck buat Kak Ivan dan juga tim untuk Samson. Kak Aaron semoga sukses ya karena mereka kan jatuhnya juga ini ya apa namanya main cast gitu ya, jadi cukup berat juga mereka gitu loh. Oke, paling itu aja. Kak Ivan terima kasih sudah datang ke Ulti. Sama-sama. Aku mau tutup dulu ya. Paling gitu aja ya Ultimates untuk Ulti kali ini. Kita akhirnya ngomongin teater lagi dan juga bagi yang mau nonton silakan ke Proud by Connection Instagramnya. Itu tayangnya 23 Agustus 2025 di GKJ. Oke, aku tutup dulu ya. Kalau gitu kita ketemu lagi. Sini aja deh, sini aja. Kita ketemu lagi ya nanti di Ulti TV selanjutnya. Dadah. Aku dengar ada orang itu lagi. Orang yang katanya memiliki kekuatan yang sangat besar dan bisa menghabisi seluruh bangsa Filistin, bahkan hanya dengan tangan kosong. Itu hanya mitos. Cari tahu kelemahan Delilah. Dia mampu mengalahkan 10 orang dengan tangan kosong. Memohon, kalian semua pemohon.